这是八一乡的一个幼儿园，倒闭了，关门了，他妈的，暑假都没有。南昌八一乡幼儿园关门喽，彻底关门喽。 Taman kanak-kanak di distrik pertama Kota Anansiang, Provinsi Jiangxi ini akan tutup pada bulan Agustus. Benar-benar tutup. 现在开幼儿园。 这个幼儿园 Taman kanak-kanak ini akan tutup pada bulan September tahun ini. Ini adalah Taman kanak-kanak Greentown Lily di kota Hefei. Anak perempuan saya sekolah di sini. Anda hanya menghasilkan $9,80 hari ini. Apakah salah menghasilkan $9,80? Setidaknya saya menghasilkan uang hari ini. Terlalu sedikit. Bagaimana kita bisa hidup? Bagaimana kalau Anda berganti profesi dan melakukan hal lain? Sungguh mengkhawatirkan bahwa Anda tidak bisa menghasilkan uang. Bayi saya masih perlu minum susu bubuk. Dia baru berusia 1 tahun 5 bulan. Tidak mungkin untuk menghentikan susu bubuk, bukan? Oh, ini benar-benar mengkhawatirkan. Sejak menikah, saya khawatir tentang menghasilkan uang setiap hari. Saya sangat cemas karena tidak punya uang. Tingkat pernikahan dan tingkat kelahiran terus menurun di Cina, yang mengakibatkan penutupan sekolah dan taman kanak-kanak. Taman kanak-kanak di belakang saya telah berhenti menerima siswa dan akan segera ditutup. Dalam 1 tahun, banyak taman kanak-kanak telah tutup. Ada semakin sedikit anak-anak. Langit runtuh, saudara-saudara. Taman kanak-kanak tempat anak saya belajar akan tutup. Saya baru saja menerima pemberitahuan dari guru tentang penutupan. Saya sedikit emosional. Saya tidak menyangka akan mengalami apa yang disebut gelombang penutupan taman kanak-kanak. Alasan yang diberikan oleh taman kanak-kanak adalah karena kondisi pasar dan berakhirnya sewa. Singkatnya, tingkat pernikahan dan tingkat kelahiran saat ini sama-sama menurun. Akan ada 9,54 juta bayi baru lahir di Cina pada tahun 2024, yang berarti setengahnya dibandingkan 18,97 juta pada tahun 2014. Ini benar-benar perbandingan. Saya terkejut. Apakah kalian semua sudah menonton berita? 20.000 taman kanak-kanak tutup dalam 1 tahun dan 5 juta bayi menghilang begitu saja. Ini bukan film fiksi ilmiah, tetapi data sebenarnya dari Taman Kanak-kanak Cina pada tahun 2024. Statistik terbaru menunjukkan bahwa 21.100 taman kanak-kanak tutup di Cina tahun lalu dan terjadi penurunan 5,09 juta dalam jumlah anak-anak di taman kanak-kanak. Apa artinya ini? Ini setara dengan seluruh populasi permanen kota Xiamen tiba-tiba menguap. Kota Jinan telah menutup 257 taman kanak-kanak. Hanya antara paruh kedua tahun lalu dan April tahun ini, ribuan guru kehilangan pekerjaan. Ini bukan kebijakan, tetapi jumlah anak yang semakin berkurang. Yang pertama kali terkena dampak dari penurunan jumlah bayi ini adalah rumah sakit bersalin, diikuti oleh semua toko perlengkapan ibu dan bayi, serta toko-toko susu bubuk. Selanjutnya, dalam 2 tahun, itu akan menjadi sekolah dasar dan sekolah menengah. Populasi kota dan desa telah menurun tajam. Ketika hanya tersisa 10 atau 20 anak, hanya sekolah negeri yang bisa menanggungnya. Namun sekolah negeri juga perlu bertahan hidup. Mereka tidak bisa membuka taman kanak-kanak hanya dengan 3 atau 5 anak. Jadi mereka pasti akan bangkrut. Taman kanak-kanak negeri ditutup dan tidak ada yang mau membuka taman kanak-kanak swasta. Apa yang harus kita lakukan? Seperti yang disebutkan sebelumnya, gelombang penutupan tidak hanya mempengaruhi taman kanak-kanak, tetapi juga serangkaian sekolah dan industri. Pada bulan September 2024, Sekolah Dasar Takang Xiao Wangchuang nomor 1 di Pinhai New Area Tianjin mengajukan permohonan pembatalan pendaftarannya. Lihat, saya tidak menyebarkan rumor, bukan? Populasi di sini menurun tajam dan semua sekolah serta taman kanak-kanak di daerah itu ditutup. Sekolah dasar ini masih memiliki siswa di paruh pertama tahun ini, tetapi tutup di paruh kedua. Saudara-saudara, sekolah besar ini tutup. Lihat barang-barang di luar ini. Ada cangkir air baru hanya sekitar $1 masing-masing dan piano. Barang-barang ini juga hanya sekitar 10 sen hingga $1. Lihat, ada speaker KTV di sini. Kipas angin listrik hanya beberapa dolar. Lihat, dispenser air, oven microwave dan AC menumpuk seperti gunung. Masing-masing hanya berharga puluhan dolar. Ada puluhan dispenser air, masing-masing hanya berharga puluhan dolar. Lihatlah ratusan set tempat tidur susun kayu solid di sini. Ada segala macam hal di taman bermain ini. Sofa, meja, dan meja bos kepala sekolah. Pendaftaran Sekolah Dasar Shanghai 2025 telah berakhir dan gelombang penutupan sekolah dasar telah dimulai. Distrik Xuhui, salah satu distrik Shanghai dengan sumber daya pendidikan terbaik, gagal merekrut cukup siswa. Bisakah Anda bayangkan, seluruh sekolah dasar pedesaan di Provinsi Jiangxi hanya memiliki 6 siswa. Hanya ada 3 anak di kelas 2. Ya Tuhan, semakin sedikit anak. Mari kita lihat kelas 3.
Hanya ada 2 dari kalian di kelas 3. Bagaimana kalian belajar? Hanya ada 1 orang di kelas 1. Ya Tuhan, astaga, hanya ada 6 siswa di 3 kelas. Ada rumor online bahwa 80% sekolah dasar pedesaan di China berisiko ditutup. Sekolah lama saya telah tutup. Saya berada di kelas 1 di sini ketika saya berusia 8 tahun. Itu disebut Sekolah Dasar Linghai, Distrik Yintong. Tahun ini, semua sekolah dasar di kota asal saya ditutup dan dipusatkan di kota. Masih ada 2 sekolah dasar di seluruh kota. Awalnya, ada sekolah dasar di setiap desa, tetapi sekarang semuanya ditutup. Meskipun pemerintah Cina mencoba menutupinya, sekolah dan taman kanak-kanak tutup satu demi satu, mengungkapkan rahasia Cina merah. Data resmi Cina adalah jumlah kelahiran pada tahun 2024 adalah 9,54 juta dan tingkat kelahiran adalah 6,77%. Jumlah kematian adalah 10,93 juta dan tingkat kematian adalah 7,76%. Tingkat pertumbuhan populasi alami Cina pada tahun 2024 adalah negatif 0,99%. Namun data ini kemungkinan dimodifikasi dan situasi sebenarnya kemungkinan lebih parah. Mengapa tingkat kelahiran begitu rendah? Karena semakin sedikit orang muda Cina yang menikah sekarang. Hampir setengah dari orang muda Cina berusia 25 hingga 35 tahun belum menikah. Pada tahun 2025, jumlah lajang di Cina diperkirakan akan melebihi 300 juta, yang setara dengan 2,5 kali jumlah total di AS. Apakah Anda menemukan fenomena yang sangat aneh? Saat ini, pasar pernikahan dan cinta telah menjadi genangan air yang sulit diaktifkan. Pada akhirnya, alasan utamanya tetap tekanan ekonomi. Lihat saja pedesaan. Berapa banyak orang yang masih lajang, termasuk beberapa penggemar saya yang berasal dari pedesaan. Mereka hampir 40 tahun dan belum menikah. Tidak ada jalan, mereka tidak punya uang, dan mereka biasanya hanya menghasilkan sekitar 10 sen untuk setiap pengiriman. Pernikahan dianggap sebagai salah satu dari 4 peristiwa bahagia utama dalam kehidupan orang Tionghoa. Pergandengan tanganmu dan menua bersama juga merupakan impian banyak orang Tionghoa ketika mereka pertama kali jatuh cinta. Mengapa banyak orang muda ragu-ragu ketika mereka mencapai usia untuk bertindak? Pada akhirnya, itu karena uang. Menikah tidak berarti awal dari kehidupan baru yang indah. Jika saya diberi kesempatan lain, saya tidak akan menikah. Tekanannya terlalu besar. Itu bukan berarti bahwa Anda bisa menghasilkan uang hanya dengan bekerja keras. Terkadang Anda tidak bisa menghasilkan uang meskipun Anda bekerja keras. Pada saat itu, mengemudi taksi tidak apa-apa. Anda masih bisa menghasilkan 28 hingga 42 dolar sehari. Kemudian, pendapatan terus menurun. Bagaimana Anda bisa menghasilkan 14 dolar? Anda tidak bisa melakukannya. Anda hanya bisa menghasilkan beberapa dolar. Berbagai industri bersaing untuk bisnis kami. Kami tidak bisa bertahan sekarang. Penghasilan yang sedikit ini tidak cukup untuk biaya keluarga. Apa yang bisa kita lakukan? Hanya bekerja keras, bekerja siang dan malam. Iya, siang dan malam. Tidak mudah, terlalu melelahkan. Saya lahir pada tahun 1997 dan saya benar-benar kecewa dengan pernikahan. Sejujurnya, saya baru saja menikah. Hanya setelah 1 tahun menikah, sudah menjadi terlalu melelahkan untuk mempertahankan pernikahan. Hei, saya ingin kabur dari rumah. Sejujurnya, saya mencari kota yang bagus untuk pergi. Saya ingin membeli tiket dan pergi ke kota manapun. Hei, saya benar-benar ingin menyerah pada segalanya. Menyerah pada segalanya. Menyerah pada rumah dan mobil. Saya hanya ingin berkelana sendirian. Sungguh, apakah ada pria yang berpikiran sama dengan saya? Saya tidak menginginkan apapun. Sejujurnya, pernikahan terlalu melelahkan. Setiap hari adalah perjuangan dengan cicilan bunga. Selama Anda bangun di pagi hari, Anda harus membayar cicilan bunga, cicilan mobil dan susu bubuk untuk anak Anda. Tidak hanya bagian ini, yang hanya tekanan finansial. Ketika Anda pulang, istri Anda masih bertengkar dengan Anda. Ini adalah tekanan mental. Banyak orang tidak menyangka krisis yang disebabkan oleh memburuknya ekonomi Cina yang berkelanjutan. Tiba-tiba, suatu hari orang-orang menyadari bahwa Cina menghadapi krisis populasi yang serius. Cina benar-benar terlalu miskin sekarang. Pakar terkenal Li Xunlei menyatakan bahwa populasi Cina dengan pendapatan di bawah 279 dolar adalah sekitar 964 juta. Jumlah ini terlalu menakutkan. Sebagai negara berkembang dengan pendapatan rendah, kita menghadapi tekanan penuaan sebelum menjadi kaya. Jika Anda memikirkannya dengan cermat, benar-benar terlalu banyak orang tidak punya uang. Kali ini kita tahu mengapa masyarakat biasa tidak membeli rumah. Anda hanya menghasilkan sekitar 300 dolar sebulan yang tidak cukup untuk biaya Anda sendiri. Bagaimana Anda bisa membeli rumah?
Saya menghasilkan 4 sen per jam dan saya bekerja keras selama 2 hari untuk menghasilkan $8,93. Bekerja 9 jam sehari. Anda mungkin menghasilkan $419 dan gaji bisa dinaikkan menjadi $698. Namun tidak mungkin bagi Anda untuk menaikkan gaji Anda dari $698 menjadi $6.976. Kita hanya bisa bekerja untuk orang lain dalam hidup kita. Kita ditakdirkan untuk menjadi sapi dan kuda. Menurut data dari situs web Kementerian Urusan Sipil Cina, pada kuartal pertama 2025, jumlah pendaftaran pernikahan di Cina adalah 1,81 juta. Penurunan 159.000 pasang dari kuartal pertama 2024, penurunan sekitar 8,1%. Jumlah pendaftaran perceraian adalah 630.000 pasang, peningkatan 57.000 pasang dari periode sama tahun lalu. Seorang blogger menganalisis fenomena penurunan tajam tingkat pernikahan dan tingkat kelahiran. Siapa yang membuat orang Tionghoa tidak lagi mau punya anak? Bangsa yang paling mementingkan kelanjutan garis keluarga di dunia telah berubah menjadi populasi yang menurun. Mereka lebih suka menanggung stigma tidak berbakti daripada punya anak. Dalam 5 tahun, jumlah kelahiran telah turun 40% dan peningkatan bersih populasi telah menurun 90%. Kecepatan penyusutan populasi China telah mengejutkan seluruh dunia. Bahkan Partai Komunis China resmi telah keluar untuk menyerukan agar orang muda tidak terlalu memanjakan diri dalam kenikmatan materi, menikah dan punya anak sedini mungkin. Tetapi pertanyaannya, bisakah orang muda benar-benar menanggung seruan ini? Jumlah pernikahan yang kecil dan tingkat kesuburan yang rendah hanyalah fenomena yang paling dangkal. Apa masalah yang mendalam? Ketika orang muda tidak bisa melihat harapan masa depan, mereka mulai memilih menikah tanpa punya anak atau hanya berbaring. Mereka dipaksa untuk tidak melakukan apa-apa. Siapa yang tidak menginginkan istri dan anak-anak untuk tidur di ranjang yang hangat? Siapa yang tidak ingin memiliki keluarga besar? Tetapi dalam lingkungan sosial seperti itu, ini hanya bisa menjadi kemewahan. Pada bulan Maret 2025, Komisi Kesehatan Nasional China mengeluarkan dokumen yang mewajibkan rumah sakit negeri untuk tidak menutup departemen bersalin sesuka hati. Namun dalam beberapa bulan terakhir, departemen bersalin dan pediatri di banyak rumah sakit di China telah ditarik satu demi satu. Pada awal April tahun ini, banyak rumah sakit di Kabupaten Tancai, Provinsi Guizhou, Kota Chengzhou, Provinsi Sichuan, dan Kabupaten Qinggang, Provinsi Shanxi, telah menggabungkan Departemen Bersalin dan Neonatal. Beberapa rumah sakit telah menghentikan layanan persalinan rawat inap. Di beberapa tempat, rumah sakit perawatan kesehatan ibu dan anak telah menutup semua ruang bersalin. Sejak Mei tahun ini, Rumah Sakit Pengobatan Tradisional China Sin City di Provinsi Guangdong telah berhenti menyediakan layanan persalinan rawat inap, hanya mempertahankan pemeriksaan pranatal dan klinik pemulihan pasca persalinan. Seorang warganet Mongolia Dalam mengungkapkan bahwa rumah sakit lokal dengan tanggung jawab pediatri yang signifikan tiba-tiba diberitahu pada awal Juli tahun ini bahwa setengah dari bangsalnya akan ditutup dalam 3 hari. Dan jumlah tempat tidur akan dikurangi menjadi kurang dari 50. Staf medis di banyak tempat menyatakan bahwa selain penurunan jumlah pasien, juga ada kekurangan serius ahli kandungan, ginekolog, dan dokter anak. Ukuran populasi dan tingkat pendidikan anak-anak sebagian besar dapat mencerminkan kondisi ekonomi dan sosial suatu negara. Keluarga adalah unit dasar masyarakat dan anak-anak adalah prioritas utama setiap keluarga. Tingkat pendidikan anak-anak tidak hanya terkait dengan kehidupan mereka, tetapi juga dengan pekerjaan dan situasi pernikahan mereka, dan sangat terkait dengan dukungan yang mereka terima dari orang tua mereka. Gabungan ini dapat memiliki dampak jangka pendek dan jangka panjang pada suatu negara dalam segala aspek. Oleh karena itu, di negara normal yang menghormati sifat manusia dan menghargai kehidupan, pemerintah akan menemukan cara untuk meningkatkan standar hidup masyarakat sehingga orang-orang dapat memiliki jaminan dasar untuk makanan, pakaian, perumahan dan transportasi, mendorong orang untuk punya anak, dan bahkan memberikan berbagai subsidi dan liburan yang murah hati. Banyak negara juga sangat memperhatikan pendidikan anak-anak, bertujuan untuk memastikan bahwa setiap anak menerima pendidikan yang baik secara setara, sehingga meningkatkan tingkat nasional secara keseluruhan. Namun, di China di bawah kekuasaan PKC, fenomena aneh telah muncul.
Orang-orang didesak untuk punya lebih banyak anak dengan gaya Great Leap Forward atau dipaksa hanya punya satu anak per keluarga. Setelah ketidakseimbangan serius rasio laki-laki dan perempuan di China, drama TV, opini publik, dan berita telah mendesak orang untuk punya anak kedua atau ketiga. Namun, meskipun retorika PKC bervariasi, semakin sulit bagi orang biasa untuk mendapatkan pekerjaan. Tidak mudah membesarkan anak sendirian dan menopang kelangsungan hidup keluarga. Bagaimana mereka bisa memberikan pendidikan yang lebih baik kepada anak-anak mereka atau punya lebih banyak anak? Ketika ekonomi Cina memburuk, banyak individu kelas menengah yang bangkrut telah berhenti mengirim anak-anak mereka ke berbagai sekolah tambahan. Selain itu, banyak anak dari pemilik pabrik yang belajar di luar negeri juga telah menginterupsi studi mereka dan kembali ke Cina karena kebangkrutan orang tua mereka. Sebaliknya, pejabat PKC tidak hanya mengirim istri dan anak-anak mereka ke luar negeri, tetapi juga memberikan pendidikan berkualitas tinggi kepada anak-anak mereka dan menggunakan uang hasil kerja keras rakyat Cina untuk mengirim anak-anak mereka ke sekolah-sekolah bergengsi. Tetapi banyak dari mereka telah menjadi playboy yang menghabiskan uang seperti air. Anak-anak orang biasa yang masuk universitas dengan nilai-nilai unggul dan impian menghadapi rasa sakit karena tidak mampu membayar biaya kuliah. Bahkan jika mereka nyaris lulus kuliah atau lulus dari universitas bergengsi, mereka sering berjuang untuk menemukan pekerjaan profesional karena mereka kekurangan latar belakang keluarga yang kuat. Gaji bulanan mereka nyaris tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan. Jadi, bagaimana mereka bisa membeli rumah, menikah, dan punya anak? Sekarang, orang biasa dan bahkan orang kelas menengah hidup dalam lingkaran setan. Tidak ada yang tahu seperti apa masa depan.